Sesi 11, doa yang pantang menyerah, membahas doa yang efektif dan menyaksikan perkara ajaib dalam hidup kita. Selamat datang dalam Tak Kenal Menyerah. Kita sedang tak kenal menyerah saat ini. Kita masuk di sesi 11 dan materi yang dibahas adalah bab 15. Judulnya doa yang pantang menyerah. Silakan duduk. Diskusi tentang tak kenal menyerah belumlah lengkap tanpa membahas hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita mendekati dan memohon kepadanya? Apakah kita mesti datang dengan takut-takut? Apakah kita datang dengan merunduk? Kita hanya meminta perkara besar, namun kita tidak terlalu berharap agar kita tidak kecewa kalau tidak dijawab? Apa kita berharap sebagian kecil, menengah, atau besar persentase dari doa kita dikabulkan? Saya tahu pertanyaan ini tampak absurd. Tapi setelah bertahun-tahun melalui berbagai perjalanan dan mengikuti berbagai pertemuan doa, hal itu sangat mudah ditemukan. Saya pernah ikut sekian banyak pertemuan doa, dan doanya begitu remeh. Tidak ada kekuatan, keyakinan, atau hasrat yang kuat di dalam meminta. Saya menyaksikan tidak terhitung pertemuan doa, di mana orang berdoa sambil mendengarkan iPod atau membaca ayat Alkitab, ketika semestinya mereka bersafaat. Saya sering heran jika mereka orang-orang yang tulus, namun apakah sekedar dengan muncul dalam pertemuan membuat Tuhan menjawab doa kita? Seringkali hati saya sakit mendengar pemimpin berdoa secara dangkal, tidak spesifik, dan doa-doa umum di gereja. Muncul dalam pikiran saya suatu pikiran, kalau dia sedang mendatangi pejabat pemerintah dan dia berbicara kepada pejabat tinggi seperti wali kota atau gubernur, dengan cara dia bicara kepada raja alam semesta saat itu, Anda tahu apa kira-kira komentar pejabat itu? Untuk apa kau di sini? Kau membuang-buang waktuku. Silakan pergi. Tentu Tuhan tidak akan berkata seperti itu, tapi pejabat pemerintah bisa berkata seperti itu. Dalam hal kebutuhan, kita perlu datang dengan berani ke tata kasih karunia. Itu Ibrani 4 ayat 16. Saya jelaskan definisi berani. Artinya yakin, gagah, kuat, teguh, perkasa. Dengan cara itulah Allah mau kita menghadap tahtanya. Perlu saya ulangi, yakin, gagah, kuat, teguh, perkasa. Lawan katanya adalah ragu-ragu, enggan, malu-malu, dan takut. Allah memerintahkan Anda datang kepadanya dengan yakin, kuat, dan teguh untuk menerima jawaban. Itulah kerinduannya. Doa orang yang benar, bila dengan tekun didoakan, Yakobus berkata, sangat besar kuasanya. Doa yang efektif adalah doa yang penuh ketekunan. Doa yang tidak efektif adalah doa yang tidak tekun. Anda memahami maksud saya? Saya jelaskan definisi tekun. Artinya, intensitas roh yang kuat, perasaan, antusiasme, bergairah, panas, menyala-nyala. Sinonimnya adalah hasrat yang kuat sepenuh hati. Doa yang tidak kuat adalah doa yang tanpa gairah, setengah hati. Roh Kudus selalu mengingatkan tentang hal ini. Saya ingat ketika Lisa dan saya melayani kaum muda, ada seorang gadis mendatangi rumah kami. Dia pernah menghadiri kelompok youth beberapa kali. Dia terlibat sihir tingkat tinggi selama bertahun-tahun, dan dia ingin meninggalkannya. Aku ingat dia mendatangi rumah kami dan berkata, aku ingin meninggalkan hal itu. Aku ingin mengenal Yesus. Lalu Lisa dan saya berdoa. Lalu saya berbicara kepada iblis dan mengusir dari gadis itu, dan iblis pergi. Setelah dia dibebaskan, Lisa menyuguhkan minuman kepadanya. Lalu dia berkata, tahukah Anda sudah berapa banyak gereja saya datangi, dan para penatua menumpangkan tangan di kepalaku, mengurapiku dengan minyak. Dan dia berkata, sekarang iblis, aku perintahkan engkau meninggalkan gadis ini dalam nama Yesus. Dan katanya, aku mendengar roh jahat berkata dalam diriku, dia menertawakan mereka. Tetapi Anda dan istri Anda berbicara dengan otoritas. Anda paham maksud saya?
Doa yang tidak kuat adalah doa yang tanpa gairah, setengah hati. Yakobus memberikan contoh dari perjanjian lama. Dalam Yakobus 5 ayat 17-18 dia berkata, Elia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengalami hasil yang ajaib. Kata sungguh-sungguh bersinonim dengan tekun. Ia sungguh-sungguh berdoa. Saya jelaskan definisi sungguh-sungguh. Artinya dengan niat, tujuan, dan usaha yang serius. Berarti dengan penuh semangat dan kesungguhan, Allah mencari hasrat yang sepenuh hati ketika kita menghadap kepadanya mengajukan permintaan. Tidak ada catatan Elia berdoa meminta hujan berhenti, tetapi ada catatan ia meminta hujan turun. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42. Kita baca, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saya membayangkan Elia sedang naik ke gunung, lalu meletakkan kepalanya di antara kedua kakinya. Apakah dia sedang membungkukkan badannya, menaruh kepalanya di antara kedua kakinya? Itu dia lakukan karena dia sangat bergairah untuk berseru agar Tuhan menurunkan hujan setelah kemarau selama 3,5 tahun. Selesai berdoa, ia berkata kepada hambanya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut, dan lihat apakah engkau melihat sesuatu. Lalu hambanya naik ke atas puncak Gunung Karmel dan melihat ke arah Mediterranean, dari mana dalam tahun-tahun sebelumnya hujan datang dari arah barat. Dan ia kembali turun, dan dia berkata, tidak ada apa-apa. Pada saat itu banyak orang sudah patah semangat. Mereka sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka meminta Allah menurunkan hujan. Mereka berpikir mungkin Allah tidak ingin menurunkan hujan, biar kita menderita lebih lama, karena Ahab masih begitu jahat. Tetapi Elia tidak. Ia kembali berseru dengan sungguh-sungguh penuh gairah agar Allah menurunkan hujan, lalu menyuruh hambanya untuk kedua kalinya, naiklah ke atas dan periksalah. Orang itu pergi ke atas, memeriksa, dan kembali lagi berkata, tidak ada apa-apa, bos. Nah, kebanyakan orang sudah akan menyerah. Mereka menyiapkan alasan teologis luar biasa kenapa Allah tidak ingin menurunkan hujan. Tetapi Elia tidak. Ia bersungguh-sungguh berdoa karena dia tahu kehendak Allah. Dan dia berkata, Tuhan, turunkan hujan. Untuk ketiga kalinya menyuruh hambanya naik. Hambanya naik dan turun kembali berkata, tidak ada apa-apa. Hal itu berlangsung 4, 5, 6 kali. Akhirnya 7 kalinya. Bisa Anda bayangkan? Hamba yang luar biasa. Naik turun gunung 7 kali sehari. Kali ke-7 hamba itu turun dan berkata, hei, ada awan sebesar telapak tangan. Belum terjadi apa-apa. Tetapi ada tanda. Allah memberi sinyal. Oke, hujannya akan datang. Sudah cukup bagi Elia. Katanya, berkemaslah, kita harus pergi karena hujan akan turun. Benar saja, beberapa saat kemudian, hujan deras kembali mengguyur Israel sekali lagi. Kuncinya, ia berdoa sampai melihat awan seukuran telapak tangan. Apa artinya bagi kita dalam perjanjian baru? Awan sebesar telapak tangan jelas tidak mampu menghasilkan hujan yang didoakan Elia. Tetapi ia tahu waktunya sudah tiba, maka ia pergi ke tempat lain. Ini penting karena perjanjian baru, Roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Di dalam perjanjian baru, kita tidak menunggu awan saat berdoa, melainkan menunggu kesaksian roh. Mungkin itu berupa suatu rasa sukacita, mungkin berupa firman dalam roh kita, mungkin sekedar tahu bahwa doa kita sudah dijawab. Itulah awan yang kita tunggu dalam perjanjian baru. Anda paham maksud saya? Kami tidak lupa ketika anak keempat kami, Arden Christopher, lahir. Dia saat ini ada juga duduk di ruangan ini. Saya tidak lupa, kami saat itu sudah punya 3 orang anak. Jadi Lisa sudah punya pengalaman melahirkan 3 anak. Namun kali ini tampaknya ada masalah. Dan sesuatu terjadi. Seorang ibu itu sangat kontak dengan bayinya.
Dan Lisa dapat merasakan ada yang tidak beres di dalam rahimnya. Arden itu menendang-nendang di dalam, dan dia sangat merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan bayi itu. Lalu ia menelepon dokter Jumat malam itu, dan dia berkata, ada yang tidak beres. Dan dokter, dia seorang yang sangat bijak, dia juga seorang percaya. Kata dokter, datanglah besok pagi dan kita akan langsung menolong persalinanmu. Jadi saya ingat Sabtu pagi kami berkemas dan pergi ke rumah sakit. Dokter itu orang yang luar biasa. Dia masuk lalu dia memecahkan ketuban Lisa dan menyuruhnya berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah sakit. Karena lingkungan rumah sakit itu sangat indah, dan dia berkata jalan-jalanlah di lingkungan itu dan kami akan melihat tendangan itu akan dimulai dalam beberapa saat dan bayinya akan lahir. Jadi tidak perlu khawatir. Lalu Lisa dan saya berjalan-jalan dengan penuh semangat dan kami berkata, bayi kita akan segera lahir. Namun kami sudah berjalan sepanjang pagi itu. Tiba-tiba sudah menjelang tengah hari, kami agak lelah dan belum terjadi apa-apa. Jadi kami kembali ke ruang rumah sakit lalu duduk. Dan Lisa berkata, John, kau harus keluar dan berdoa. Aku benar-benar khawatir tentang Arden. Aku benar-benar serius. Aku tidak menyukai hal ini. Belum ada tanda-tanda kontraksi. Dan kalau tidak ada tanda kontraksi, mungkin mereka akan menolong persalinan dengan cara yang lain. Ada yang disebut epidural, ada yang disebut pitocin. Ia mengalaminya saat melahirkan anak pertama dan menyakitkan. Lisa berkata, aku tidak mau seperti itu. Berdoalah. Aku perlu kau mendengar dari Tuhan. Saya mencari tempat sepi dan mulai berdoa. Dan dengan nyaring saya berdoa, Tuhan, kami mau kau melahirkan bayi ini. Biarlah engkau yang melahirkannya. Lalu saya berdoa dan berdoa dalam roh. Saya berdoa sekitar 40 menit. Lalu kembali ke kamar sekitar pukul 1.15 dan berbicara dengan Lisa. Katanya bagaimana? Ya, aku sudah berdoa. Pukul 2 ia berkata, sayang, aku mau kau berdoa lagi. Aku khawatir akan bayi ini. Baiklah sayang, aku akan berdoa lagi. Saya keluar dan berdoa lagi sekitar 40 menit. Dan saya kembali sekitar pukul 4. Dan katanya, sayang, sekitar 25 menit kemudian, ia berkata, tolong kau pergi berdoa lagi. Kata saya, baiklah sayang, saya pun keluar dan berdoa lagi. Kali ini saya berdoa dengan sungguh-sungguh dan saya mendapatkan awan. Saya mendapatkan awan. Roh Kudus menyatakan firman dalam hati saya, anakmu akan lahir hari ini. Ibu dan anak akan pulang dengan sehat pada jam ini besok. Itu pukul 4.45 sore. Saya mendapatkan awan saya. Saya siap dan saya kembali ke kamar dan berkata, sayang, saya bicara kepada istri saya, Arden akan lahir hari ini. Dan kalian berdua akan pulang besok dalam keadaan sehat. Kami sangat bahagia, segala sesuatunya lancar. Pukul 6 belum terjadi apa-apa. Lalu kata Lisa, John, kau berdoa lagi? Kata saya, tidak, semuanya baik. Aku mendapatkan firman dari Allah. Pukul 7, kata Lisa, kau yakin tidak perlu berdoa lagi? Kata saya, tidak sayang, semuanya baik-baik saja. Pukul 8, dokter mulai menawarkan induksi. Lisa seperti memberi isyarat, John, kau tidak pergi berdoa lagi? Kata saya, semuanya baik-baik, jangan khawatir sayang. Pukul 9, tidak ada apa-apa. Pukul 10, tidak ada apa-apa. Kini mereka masuk ke ruangan. Mereka seperti hendak melakukan sesuatu. Seorang dokter masuk ke ruangan ketika Lisa sedang di kamar mandi. Dan kata saya, mereka tidak akan menyentuh istriku. Karena dokternya kelihatan seperti mabuk, jujur saja. Dokter itu tidak boleh mendekati istriku. Pukul 11, dan tak lama kemudian, Lisa mulai kontraksi. Tahukah Anda, Arden lahir pukul 11.51. Tidak sampai 50 menit setelah kontraksi. Dan kami pulang esoknya pukul 4.30 sore. Segala sesuatu yang Allah katakan terjadi. Amin. Amin. Kita sering mendengar perkataan Yesus dalam Lukas 11 ayat 9, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tetapi saya mau membacakan bagi saudara ayat 9 dan 10 dari versi Amplified-nya. Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, mintalah dan teruslah meminta, dan hal itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan teruslah mencari, dan kamu akan menemukannya. Ketutlah dan teruslah mengetuk, dan pintu akan dibukakan bagimu. Sebab bagi mereka yang meminta dan terus meminta akan menerima. Dan dia yang mencari dan terus mencari akan mendapatkannya. Dan dia yang mengetuk dan terus mengetuk, pintu akan dibukakan. Yesus mendorong kita pantang menyerah dalam meminta, mencari, dan mengetuk. Mengapa? Apakah Tuhan sulit mendengar? Tidak. Ini masalah apakah kita benar-benar percaya. Saya pernah melihat orang yang ingin menerima dari Allah,
dan orang yang bertekad untuk menerima dari Allah. Ada bedanya. Jika seseorang bertekad, mereka tidak gampang menyerah. Mereka gigih dan berani. Pergi dengan tangan kosong bukanlah pilihan. Di sisi lain, jika ingin menerima, mereka akan jauh lebih gampang menyerah. Jika kita benar-benar percaya, kita akan terus meminta, dan makin lama, semakin intensif. Renungkanlah perumpamaan ini dalam Lukas 18 ayat 1-8. Yesus menceritakannya untuk menekankan pentingnya berdoa dengan tekun dan pantang menyerah. Dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi karena janda itu menyusahkan aku, baiklah, aku akan membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Tuhan berkata, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Pertama, perhatikan, kita tidak boleh menyerah. Perempuan dalam kisah ini gigih. Subjudul pembahasan kita memiliki roh yang tidak kenal menyerah. Kekuatan yang Anda perlukan untuk tidak menyerah. Anda harus tekun dalam berdoa, bertekad untuk menerima jawaban, bukan hanya menginginkan. Dalam kisah ini, perempuan itu gigih meminta. Ia membuat si hakim gila karena kegigihannya. Fakta yang mengagumkan adalah Yesus menggunakannya sebagai contoh untuk mendekati Bapa Sorgawi kita. Saya perlu memberikan penjelasan, saya perlu melakukannya, oke? Mungkin Anda akan menyimpulkan bahwa perumpamaan ini bahwa kita harus berdoa siang dan malam berulang-ulang. Bukan itu yang dimaksudkan Yesus. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan mendapat jawaban. Doa seperti itu tidak akan didengarkan. Tujuannya bukan banyaknya perkataan dalam berdoa, namun tekad untuk menerima. Ketika anak-anak kami meminta sesuatu, saya bisa melihat apakah mereka bertekad mendapatkannya. Perbedaannya besar. Kita perlu bersikap gigih, tekun, dan yakin dalam meminta kepada Allah. Elia bertekad menyaksikan perubahan. Ia bersikukuh mempertahankannya. Yesus bukan hanya memerintahkan terus meminta, tetapi juga terus mencari dan terus mengetuk. Doa yang tekun bukan hanya di dalam kamar, tapi juga menindaklanjutinya. Mencari dan mengetuk dengan tekun. Artinya, kita menghidupi apa yang kita minta. Ini beberapa kisah yang baru saja terjadi. Pertama, ini yang lucu. Lisa dan saya berkesempatan ke Hawaii, berbicara di suatu konferensi besar. Kami sudah berkeliling dunia tahun lalu, dan saya ingin menikmati waktu pribadi dengan istri saya. Saya menjadwalkan menginap 2,5 hari di Maui, di suatu hotel favorit saya di seluruh dunia ini. Jadi, waktu kami semakin dekat, dan saya pikir, wow, saya akan punya waktu 2,5 hari berdua dengan istri. Saya sangat bersemangat. Lalu saya mulai memeriksa ramalan cuaca untuk Maui selama 10 hari berikutnya. Dan saat pertama saya periksa, saya sangat jengkel. Karena dikatakan, hujan deras akan turun. Kemungkinan terjadinya 100% atau 90%. Pikir saya, wah, itu harus berubah. Esoknya saya periksa lagi, masih 9 hari lagi, dan masih diramalkan hujan. Kurang 8 hari lagi, masih serba hujan. Kurang 7 hari lagi, masih hujan juga. Pikir saya, wah, ini akan merusak rencanaku. Kami tidak akan bisa menikmati keindahan Hawaii selama 2 hari itu. Saya pun mulai berdoa. Saya berdoa dengan tekun. Dan saya berkata, "Bapa, aku ingin menikmati waktu bersama istriku dalam cuaca yang baik, biar ia bisa mengenakan baju renang." Dan lalu saya mulai berbicara pada sistem cuaca.
Dan saya tidak mengizinkan badai datang dan merusak acara saya dengan kekasih saya. Saya terus memeriksa laporan cuaca setiap hari. Setiap hari dan masih terus begitu. Lisa pun mulai ikut memeriksanya. Dan katanya, sayang, akan hujan sepanjang kita di sana. Kata saya, sayang, tidak akan hujan. Percayalah, kita akan menikmati cuaca yang indah. Kami pun terbang ke Maui. Kami sampai di sana. Sudah larut malam. Dan benar saja, kami disambut dengan cuaca yang sangat buruk. Di TV saya bisa melihat badai besar melanda seluruh kepulauan Hawaii sampai ke Pasifik. Rasanya seperti, waduh. Tetapi saya seperti, aku tidak mau pasrah. Aku sudah berdoa, sudah berbicara pada badai. Kita akan menikmati cuaca yang indah, benar? Lalu paginya saya bangun dan saya menyingkapkan korden dan terlihat langit yang berawan hitam dan hujan turun membadai. Lalu kata saya, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Aku bersyukur karena akan melihat istriku dalam baju renang. Itu yang saya katakan. Istri saya di kamar mandi menertawakan saya. Oke? Seperti Anda menertawakan saya. Saat ini ia menutupi wajahnya, tetapi saat itu ia menertawakan saya. Kami turun untuk sarapan, dan pihak hotel memasukkan meja-meja yang tadinya ditata di luar ke dalam ruangan. Mereka memindahkannya ke aula. Tidak salah ini. Ada banyak meja di aula. Dan penjaga datang, ingin pesan apa? Kata saya, ya bisakah meminta hujannya dihentikan? Dan ketika berdoa makan, dan saya menundukkan kepala dan berkata, Bapak, terima kasih untuk hari yang indah. Kami akan menikmati sinar matahari hari ini. Lalu Lisa memandang saya, menurutmu kita bisa berdoa untuk sesuatu yang tidak dapat dijawab? Dan kami berdua tertawa di meja. Namun, sebelum kami selesai sarapan, langit sudah jernih sepenuhnya. Dan matahari terus bersinar sepanjang kami berlibur di sana. Kami pun naik pesawat dan terbang ke Oahu di wilayah yang kering. Oke? Kami bercerita kepada mereka, baru saja menikmati cuaca cerah selama 2 hari. Dan mereka heran, apa? Hujan deras di seluruh pulau ini. Sampai kami tidak bisa berenang di laut. Sebab hujan menyebabkan banyak kotoran di laut. Dan mereka tidak mengizinkan orang berenang di laut. Allah benar-benar menciptakan lubang dalam sistem besar untuk agar saya bisa melihat istri saya dalam baju renang. Itu yang menyenangkan. Dan menunjukkan Allah memedulikan setiap detail kehidupan kita. Nah, berikutnya yang betul-betul menggairahkan. Tujuan dan kerinduan Messenger Internasional, istri saya sangat lega setelah selesai cerita tadi. Tujuan dan kerinduan Messenger Internasional adalah memberikan secara gratis buku-buku yang Allah berikan kepada Lisa dan saya. Kami percaya buku yang dipercayakan Allah kepada kami itu adalah pesannya. Nama saya tertulis di buku karena saya orang pertama yang harus membaca pesan itu. Itu yang kami percayai. Kami percaya itu pesan Allah dan kami hanya keledai yang dikendarainya. Anda paham maksud saya? Kami percaya itu pesan profetisnya bagi gerejanya secara global. Jadi tujuan kami adalah memberikan buku lebih banyak daripada menjualnya. Penerbit sudah menjual jutaan, jadi kami masih ketinggalan. Karena kami baru memberikan gratis 500-an ribu buku kepada para pendeta di luar negeri. Para pemimpin pelayanan ini rapat, dan saya bertanya, berapa banyak buku yang kita berikan tahun lalu? Dan saya sedih karena baru terbagi 33.000 buku untuk pendeta dan pemimpin di negara tertutup. Kata saya, itu benar-benar buruk. Kita harus melakukannya dengan lebih baik. Lalu kami pun mempekerjakan orang baru yang memiliki pelayanan yang luar biasa dan punya koneksi yang bagus secara internasional dalam menyebarluaskan firman Allah. Lalu kata saya,
Kita percaya kepada Allah, kita akan memberikan 1/4 juta buku kepada para pendeta di negara-negara yang memerlukan bantuan. Ruangan menjadi agak tenang. Seorang pemimpin berkata, "John, ini bukan keputusan yang bagus. Perlu perubahan sangat besar untuk mencetak dan menyebarkan 250.000 buku ke seluruh dunia." Katanya, mungkin kita bisa mulai dari 100.000 sebelum meningkat ke 250.000 buku. Kita hanya menyebarkan 33.000 tahun lalu. Kata saya, kalian tahu, hanya kita yang memberikan buku-buku ini kepada para pendeta. Joyce Meyer tidak dapat melakukannya. Pelayanan lain Billy Graham tidak dapat melakukannya. Kitalah yang harus melakukannya. Allah mempercayakan pesan ini kepada kita. Saya tidak ingin Yesus berkata pada saat penghakiman, "Kenapa kau tidak mempercayaiku untuk memberkati lebih lagi?" Saya tidak ingin para pendeta melihat saya dan berkata, "Kenapa kau tidak percaya kepada Allah untuk membawa pesan ini ke tangan kami?" Lalu orang itu berkata, "Tapi ini lompatan yang sangat besar. Kita bergerak dari 33.000 ke 250.000. Dan lalu kami terus berdebat dan keadaan kian memanas." Lalu saya berkata, "Kita akan melakukannya." Rapat berakhir dalam suasana yang kurang nyaman. Itu sangat berat. Saya berkata, "Maaf, saya bersikap agak keras. Itu bukan masalah kalian, ini masalah kerinduan dalam hati saya." Sikap saya yang keras memang mempengaruhinya. Beberapa hari kemudian, ia menelpon. Dan dia berkata, "Kau yakin ini dari Allah? Kalau begitu, kami akan mendukungmu dengan apa saja. Apa saja. Dengan doa kami, iman kami, semua ada di belakangmu." Kata saya, "Beri saya waktu 24 jam lagi." Kemudian saya menelponnya, "Ini yang akan kita lakukan. Kita akan memberikan 250.000 buku tahun ini." Kami mulai menyusun sasaran, kemana saja akan membagikan buku itu. Beberapa negara itu adalah Iran, Turki, Tajikistan, Libanon, Mesir, Yordan, Maroko, Vietnam, Burma, Khmer, Sierra Leone, Liberia, Botswana, Zambia, Kuba. Ada sekitar 41 negara. Penerimanya adalah para pendeta dan pemimpin. Untuk Iran 29.000, untuk Cina 45.000 buku, untuk Vietnam pemerintah menyetujui pencetakan umpan iblis. Kami cetak 10.000. Tetap saja, itu langkah iman yang besar, karena dari mana uangnya? 2 minggu kemudian, saya menulis buku ini di hotel, dan ada telepon dari kantor. Seharusnya kantor tidak boleh menelpon pagi-pagi ketika saya sedang menulis. Menarik juga, pikir saya, akan kuangkat. Ternyata, banyak pemimpin yang beberapa minggu lalu rapat dengan saya. Dan mereka berkata, "Kami ingin menceritakan sesuatu kepadamu, silakan." Ada orang berkomitmen memberikan $300.000 ke Messenger Internasional untuk penyebaran buku ini. Saya berteriak di telepon. Mungkin orang seisi hotel mendengarnya karena pintu kamar saya terbuka. Saya berteriak. Saya sangat bersuka cita. Apa yang terjadi adalah ada pekerja pelayanan kami yang membagikan visi itu pada seorang pengusaha yang memutuskan untuk mendukung sebesar $300.000. Persembahan terbesar yang pernah kami terima sebelumnya, $50.000. Ya, saya sangat bahagia. Masih bertelepon, kami semua bersuka cita, semua mengelilingi speaker telepon. Saya hanya bisa duduk tak percaya. Ini menakjubkan sekali. Kalian tahu, tidakkah kalian senang karena kita mempertahankan pelayanan ini? Ya, saya sempat bersikap keras. Saya berbicara pada salah satu pemimpin. Ia mulai tertawa. "Kukira kau akan berkata, 'Menyingkirlah iblis.'" Katanya, "Sebenarnya kami tidak memiliki iman sebesar kamu." Siangnya, Lisa berkata kepada tim, "Kita hanya menaati Allah untuk apa yang mungkin." Tapi John percaya kepada Allah untuk apa yang mustahil. Hal itu sangat membangun iman seluruh tim. Dengan dana itu, target kami mencetak dan menyebarkan 250.000 buku dapat tercapai.
2 minggu lalu, saya kembali dan berkhotbah di Timur Tengah di depan 2.000 pemimpin. Mereka membuat pertemuan khusus untuk pemimpin. Warga umum tidak boleh mengikutinya. Hanya pendeta dan pemimpin gereja yang boleh ikut. Ada 2.000 orang dari Arab Saudi, Iran, Irak, dan Syria. Ada juga yang dari Lebanon. Mereka datang dari seluruh Timur Tengah. Di dalam ruangan baunya sangat menyengat. Orang berdesakan. Saya tidak peduli, karena mereka haus dan rindu akan Allah. Pendeta dari Iran yang meresikokan nyawanya sangat terbantu oleh buku-buku ini. Allah telah memberkati Amerika. Dan Anda tahu, bangsa yang melayani Allah akan mencapai panggilan hidupnya. Ini berlaku juga secara pribadi. Anda paham? Lihatlah orang Korea. Tidak ada yang dapat berdoa seperti mereka. Bangsa itu terkenal dengan doanya. Mereka berjalan menuju panggilan mereka. Di Australia tidak ada yang menghasilkan musik surgawi seperti mereka. Mereka berjalan menuju panggilan mereka. Apakah karunia Amerika yang Allah berikan kepada bangsa ini? Pewahyuan akan pengetahuan. Mengapa pendeta Amerika diminta mengkhotbahkan hal itu di seluruh dunia? Karena Allah memberkati bangsa ini dengan pewahyuan dan pengetahuan. Apa yang kita anggap biasa di negeri ini sangat diperlukan di negara lain. Pikir saya, bagaimana kalau saya tidak gigih, berdoa, terus mengetuk, bersikap tegas pada staf? Kami tidak akan menerima cek $300.000. Kami tidak akan dapat menyentuh para pendeta itu, melihat kelaparan di mata mereka. Sungguh, doa yang gigih itu hasilnya setimpal. Amin. Paulus menasihati Timotius, larilah dalam iman, rebutlah hidup yang kekal, yang menjadi panggilanmu yang kau rengkuh dengan gigih. Merebut hidup kekal berarti berpegang pada pemeliharaan Kristus, tidak dapat dilakukan dengan setengah hati. Jangan malu-malu dalam mendekati Allah. Katanya, aku mau kau datang dengan berani, dengan kegigihan, dengan tekad untuk menerima, bukan hanya menginginkan. Kiranya Anda gigih dalam berdoa seperti Elia, tidak berhenti sebelum kehendak Allah dinyatakan di bumi ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Paulus mengatakan, saat ini akan semakin sulit untuk mengikuti Yesus. Di sesi terakhir, John mengajarkan untuk menolak segala kompromi dan tetap berpegang pada kebenaran sampai akhirnya.